Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Al-hadis berbicara dan membaca hadis tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla adalah pembicaraan yang menumbuhkan terus iman seorang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena dengan membaca ayat-ayat Allah atau hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah salah satu jalan yang dengannya seorang mengenal Allah Jalla fi'ulah. Pada kesempatan ini kita membaca hadis, salah satu hadis tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla apabila Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hambanya, maka Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu. Takallama bil wahyi. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu. Dan bagaimanakah apa yang terjadi manakala Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu? Bagaimana keadaan langit dan bagaimana keadaan penduduk langit itu ketika Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu? Hal ini akan kita dapatkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan Ibnu Huzaimah dari sahabat yang mulia An-Nawas Ibnu Sam'an. An-Nawas Ibnu Sam'an, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah ay yuhiya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Azza wa Jalla ingin mewahyukan, ingin memerintahkan, maka Allah Azza wa Jalla takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Akhadatis samawati minhu rajfah aw qala ri'dah syadidah. Manakala Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu, maka langit-langit itu bergetar. Bergetar dengan hebatnya. Khaufan min Allah Azza wa Jalla, karena takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu. Bila penduduk langit-langit itu mendengar wahyu ini, mereka langsung pingsan. Au qala kharru lillahi sujada. Atau di dalam hadis ini disebutkan kharru lillahi sujada. Mereka langsung tersungkur sujud, penduduk langit dari para malaikat, ketika mereka mendengarkan wahyu Allah, kharru lillahi sujada. Mereka langsung tersungkur sujud.
Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam. Dan orang yang pertama kali mengangkat kepalanya Jibril alaihi salam adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arad. Maka Allah azza wa jalla berbicara kepadanya dengan wahyu yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibril 'alal malaikah. Kemudian malaikat Jibril melewati semua malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, setiap kali malaikat Jibril melewati langit, maka penduduk langit ini bertanya kepadanya, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apakah yang dikatakan oleh Rabb kami, wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka malaikat Jibril mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir, dia maha tinggi dan maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, lalu mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, yakni mereka mengatakan qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, sampai selesai malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini kepada sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla. Nah, mari kita membaca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam hadis ini. Qaulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam takallama bil wahyi fihi isbatu sifatil kalam lillah azza wa jalla. Dalam hadis Nabi kita yang mulia SAW mengatakan takallama bil wahyi, Allah azza wa jalla berbicara dengan wahyu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah azza wa jalla bersifat al-kalam. Wajib bagi kita menetapkan sifatu al-kalam lillahi azza wa jalla. Akhadat as-samawati minhu rajfah atau qala ri'dah syadidah. Lihatlah, as-samawat wa hiya jamad tartajib wa tar'ad min khasyatillah. As-samawat, langit-langit ini yang merupakan benda jamad, benda yang keras, ya, tartajib wa tar'ad min khasyatillah, bergetar karena takutnya kepada Allah. Wa ta'dhimu kalamihi jalla wa ala, karena mengagungkan kalam Allah. Langit dengan 7 tingkatannya ini bergetar mendengarkan kalam Allah. Wa qawluhu sa'iqu, yakni asabahum al-ghasi min haibatillah. Dan manakala malaikat mendengar kalam Allah, mereka pingsan. Ya, mereka pingsan. Sebagaimana juga dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa kharra Musa sa'iqa. Wa kharra Musa sa'iqa. Hada lamma tajalla Allah lil jabal. Ini ketika Allah Azza wa Jalla akan menampakkan, ya, zatnya kepada al-jabal, yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa dia meminta kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaika, aku ingin melihatmu ya Allah. Maka Allah menjawabnya, qala lan tarani, sungguh engkau tidak akan mampu melihatku, tidak akan melihatku. Walakin dzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah kepada jabal, kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, bila jabal itu, ya, tetap di tempatnya, istaqarra fasawfa tarani, maka engkau akan melihatku. Kemudian Allah Azza wa Jalla ja'alahu dakka, menjadikan gunung itu hancur, bergetar. Setelah itu, wa kharra Musa sa'iqa,
Nabi Musa alaihissalam tersungkur, ya, pingsan. Nah, manakala Allah Azza wa Jalla akan menampakkan zatnya, gunung itu menjadi hancur dan Nabi Musa pingsan. Sa'iqa sa'kan min syiddatil haul wal khawf. Saking takutnya Nabi Musa alaihissalam. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun dari pingsannya, qala subhanak, maha suci engkau. Dia memuji Allah Azza wa Jalla. Demikianlah malaikat ketika mendengarkan kalamullah, ya, setelah mereka tersadar karena takutnya dari kalamullah Azza wa Jalla, mereka mulai bertanya kepada malaikat Jibril. Dan yang pertama kali terbangun, tersadar, ya, adalah malaikat Jibril. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam. Dan orang yang pertama kali mengangkat kepalanya, artinya tersadar, adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah aminul wahyi. Amin al-wahyi. Dialah yang menyampaikan wahyu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, nazala bihi ar-ruh al-amin. Itu wahyu ini diturunkan oleh ar-ruh, yakni malaikat Jibril al-amin yang sangat amanah, ala qalbika litakuna minal mundzirin. Wahyu diturunkan, disampaikan kepada Muhammad, ya, engkau hafal dengan hatimu, litakuna minal mundzirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Wa qawluhu fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arad. Maka Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu kepada Jibril dengan apa yang Allah kehendaki. Maka ini juga, penggalan hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya kita menetapkan sifatul kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Fayukallimu Jibril alaihi salam bil wahyi alladhi yuhihi ila ahadi anbiya'i. Maka malaikat, ya, Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril dengan wahyu yang akan disampaikan kepada Nabi yang diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepadanya. Thumma yamurru Jibril 'alal malaikah kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuh. Kemudian malaikat Jibril melewati langit-langit ini, ya, setiap melewati langit, penduduk langit itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apakah yang dikatakan oleh Rabb kami wahai Jibril? Hadza fihi ihtimam al-malaikah bi kalamillah azza wa jalla. Ini menunjukkan tentang bagaimana perhatiannya malaikat-malaikat dengan kalamullah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan malaikat Jibril yang membawa wahyu. Malaikat Jibril dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla di antara semua malaikat. Sampai di sini malaikat Jibril jadi sumber pertanyaan. Jadi sumber tempat bertanya malaikat-malaikat yang lain, apakah yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, yaqulu qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-haq wa huwa al-aliyyul kabir, dan Allah Maha Tinggi, al-kabir, Maha Besar. Maka malaikat pun semuanya mengatakan dengan jawaban malaikat Jibril, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Nah, apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya benar. Semuanya benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat, la ya'tihi al-batil.
la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. La ya'tihi al-batil, tidak akan didatangi kebatilan, ya, min baini yadayhi, dari hadapannya, dari belakangnya, ya. Wahyu itu tidak akan ada kebatilan, tidak akan tercampur dengan kebatilan, tidak akan terdatangi dengan kebatilan. Kenapa jamaah? Tanzilum min hakimin hamid, karena wahyu ini diturunkan atau turun dari Al-Hakim, Allah Rabbul Alamin, yang maha bijaksana, hamid, dan yang maha terpuji. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wa jalla. Kemudian sampai malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Ay yantahi bihi Jibril ila ma amarahu Allah min tablighir rusul alaihi salatu wassalam. Yakni maksudnya adalah sampai malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikannya kepada para Rasul. Nah, karena Jibril adalah al-wasitu bil wahyi baina Allah Azza wa Jalla wa rusulih. Karena malaikat Jibril, malaikat Jibril adalah penyampai wahyu, ya, penyampai wahyu antara Allah dengan para rasulnya. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Kul man kana aduwwan li Jibril. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang menjadi musuh, ya, bagi malaikat Jibril? Fa innahu nazzalahu. Sesungguhnya malaikat Jibril, wahyu ini diturunkan, ya, nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya wahyu ini diturunkan ke hatimu dengan izin Allah. Wal yahudu yu'aduna Jibril. Sebagaimana orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi mereka memusuhi malaikat Jibril. Faqad qalu lirrasul, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Lau kana alladhi ya'tika ghairu Jibril la amanna bika." Lihat bagaimana orang-orang Yahudi mengejek Nabi Muhammad SAW, kalau sekiranya yang turun kepadamu bukan malaikat Jibril, maka kami akan beriman kepadamu. Karena Jibril ini adalah musuh kami, kata mereka. Karena Jibril ini adalah musuh kami. Maka Allah menurunkan ayatnya, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah." Nah, demikianlah Allah Azza wa Jalla apabila hendak memerintahkan takallama bil wahyi, maka Allah menyampaikannya dengan wahyu. Dan bila Allah Azza wa Jalla menyampaikan perintahnya dengan wahyu, 7 langit ini bergetar, kemudian para malaikat pingsan, semuanya para malaikat pingsan, dan yang pertama kali bangun adalah malaikat Jibril. Demikianlah agungnya kalamullah. Pertanyaan kepada kita jamaah, sampai manakah hati kita bergetar tatkala mendengarkan firman Allah, tatkala membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Maka hadis ini pelajaran bagi kita. Mari kita pahami dan pelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.